Assalamualaikum, halo YouTube. Bertemu kembali bersama Tutor Asaib. Kali ini kita akan menampilkan video tutorial tentang penggunaan aplikasi SKL atau Surat Keterangan Lulus untuk jenjang pendidikan SDMI, SMP, MTS, dan SMA MA untuk tingkat akhir. Baik, tanpa berbasa-basi kita langsung saja. Baik, Bapak Ibu akan mendapatkan 3 buah file di sini. Di antaranya aplikasi SKL, kemudian ada install logo ya. Dan ini ada petunjuk cara install logonya. Nanti Bapak Ibu tinggal membaca saja petunjuk cara install logonya. Baik, lanjut kita kembali ke aplikasi. Seperti biasa kita buka aplikasinya. Dan lagi-lagi kita bertemu dengan aplikasi berbasis VBA Excel dengan tampilan seperti website, seperti biasa dengan aplikasi sebelumnya. Baik, langsung saja. Pertama, ini kita ditampilkan halaman dashboard atau infografis aplikasi, mulai dari jumlah siswa sampai seterusnya, dan juga di sini ada progres pengisian data yang sudah kita kerjakan pada aplikasi ini. Selanjutnya kita lanjut ke menu data sekolah. Di sini ada data sekolah yang harus kita isi. Di sini ada data sekolah mulai dari wilayah pemerintahan sampai seterusnya seperti biasa. Jadi di sini ada tahun pelajaran, nomor telepon, email, dan sebagainya. Di sini tampilkan logo, dan di sini pada kotak ini Bapak Ibu bebas menulis apa saja yang diinginkan, baik itu visi misi atau moto atau slogan sekolah atau yang lainnya lah, terserah Bapak Ibu. Selanjutnya setelah beres di sini, kita akan lanjut ke menu setting mata pelajaran dan KKM. Nah, di sini ada 2 tabel ya. Yang pertama ada tabel daftar mata pelajaran utama dan daftar mata pelajaran khusus praktiknya. Jadi di sini kami menyediakan hanya 20 mata pelajaran saja maksimalnya ya. Jadi minimal 7, maksimalnya 20 ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di sini ada mata pelajaran yang sudah kita sediakan tabelnya. Bapak Ibu mengisinya di sini minimal ada 7 mata pelajaran dan maksimalnya ada 20 mata pelajaran pada mata pelajaran utama. Kemudian pada tabel yang kedua di sini kami menyediakan tabel mata pelajaran yang khusus mata pelajaran yang dipraktikkan. Jadi mata pelajaran praktik ini diambil dari mata pelajaran utama. Jadi singkatnya, jadi mata pelajaran ini mata pelajaran apa saja yang dipraktikkan itu ditulis di sini dan isiannya harus sama persis dengan mata pelajaran utama, baik itu nama mata pelajaran atau singkatan mata pelajarannya atau KKM-nya ya. Kalau KKM boleh berbeda, tapi singkatan mapel dan mata pelajaran harus sama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu setelah selesai mengisi isian dari data mata pelajaran dan KKM ini, kita lanjut ke data peserta ujian. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin mencetaknya, di sini ada tombol cetak di sebelah atas ya. Di sini seperti ini. Baik, tampilan data peserta ujiannya seperti ini, ada 9 kolom. Mulai dari NIS sampai rombelnya. Ini seperti biasa ya, seperti format pada DNT atau DNS yang dari kabupaten. Sebelum Bapak Ibu mengisi data siswa, Bapak Ibu harus mengisi jumlah data siswanya berapa, jumlah data peserta ujiannya maksud saya. Di sini ada pilihannya maksimalnya 250 peserta ujian. Ya, minimalnya terserahlah berapapun. Misalnya Bapak Ibu ada siswa punya 15 misalnya. Ketika Bapak Ibu klik 15, maka baris yang ditampilkan hanya 15 saja. Ketika Bapak Ibu menampilkan 100 misalnya, jadi di sini akan tampil kolomnya sebanyak 100 baris sampai nomor 100 ya.
Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya saya ulangi ya. Di sini ada saya punya 132 siswa. Baik. Nah, di sini ada tombol hapus data. Jadi, jika Bapak mengklik tombol ini, maka data peserta ujian ini akan di-reset atau dihapus. Baik, setelah mengisi data siswa, Bapak Ibu tinggal mengisi nilai raportnya ya. Di sini ada menu input data nilai. Jadi data nilai yang diisi itu ada 3. Yang pertama nilai semester atau nilai raport, kemudian nilai ujian sekolah dan nilai ujian praktik. Baik, kita lanjut. Di sini ketika Bapak Ibu mengklik input data nilai, secara otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke kolom nilai rapor semester 1. Di sini ada judulnya ya. Baik. Di sini Bapak Ibu tinggal mengisi ya. Ini tidak perlu diedit ya karena ini otomatis diambil dari data siswa, nama peserta dan rombelnya. Bapak Ibu tinggal mengisi data nilai pada masing-masing mata pelajaran. Jadi di sini sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang Bapak Ibu isi pada setting mapel dan KKM. Nah, sampai mulok 5 ya. Kita cek di sini. Nah, sampai mulok 5. Selanjutnya, kita kembali. Bapak Ibu tinggal mengisinya sampai di sini. Di sini pada masing-masing mata pelajaran ada 2 kolom nilai, yaitu kolom nilai KI 3 dan KI 4. Jika ada sel atau kotak yang berwarna merah seperti ini, maka itu tandanya nilainya itu lebih kecil atau kurang dari KKM yang sudah ditentukan pada menu mapel dan KKM. Baik, setelah selesai mengisi semester 1, Bapak Ibu lanjut ke semester 2, 3, 4, dan 5. Setelah mengisi nilai raport dari semester 1 sampai 5, Bapak Ibu tinggal mengecek rekap nilainya. Rekap nilai ini otomatis ya. Ini otomatis, bekerja secara otomatis diambil dari nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi rekapannya itu muncul di sini. Nah, ini tidak perlu diedit dan tidak bisa diedit ya. Karena ini diambil dari nilai rata-rata pada masing-masing nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi di sini ada jumlah nilai rata-ratanya, kemudian jumlah nilai dan predikat atau ranking. Di predikat atau ranking 1 sampai 10 itu akan berwarna hijau seperti ini. Nah, seperti ini dia akan berwarna hijau. Nah, jika ada peringkat yang double, maka itu artinya jumlah nilainya sama ya. Baik. Setelah selesai mengecek data nilai rata-rata raport atau rekap nilai ini, Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke nilai ujian sekolah. Nah, ini nilai ujian sekolahnya pada masing-masing mata pelajaran. Seperti biasa, ini nama mata pelajaran ini sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang Bapak Ibu isi pada menu sebelumnya. Kemudian di sini ada nilai rata-rata, kemudian jumlah nilai dan predikat atau rankingnya. Sama dengan pada menu sebelumnya, pada menu rekap nilai, predikat 1 sampai 10 akan berwarna hijau dan nilai yang kurang dari KKM akan berwarna merah. Jadi di sini isiannya ya. Baik, selanjutnya kita ke ujian praktik. Jika sudah selesai pada ujian sekolah, Bapak Ibu tinggal ke ujian praktik. Nah, seperti ini. Nah, di sini mata pelajaran yang khusus yang dipraktikkan. Di mata pelajaran ini yang disetting tadi di menu mata pelajaran dan KKM, maka mata pelajaran inilah yang muncul di kolom ini. Baik, sama seperti pada ujian sekolah, tinggal diisi seperti ini. Kemudian setelah itu, jika Bapak Ibu ingin mencetak draft atau daftar nilai ini, tinggal klik lambang atau tombol print yang ada di sebelah atas. Sama dengan pada menu sebelumnya. Di sini setiap menu itu ada menu print atau menu cetaknya. Semester 1, 2, 3 sampai rekap nilai juga ada. Nah, setelah itu sampai di sini berakhirlah pekerjaan Bapak Ibu. Tinggal mencetak saja. Apa yang akan dicetak?
di sini ada fitur peringkat 10 besar. Nah, ini menu 10 besar rapot. Nah, berdasarkan data nilai rata-rata rapot atau rekap nilai data rapot semester 1 sampai 5, inilah 10 besarnya. Inilah nama pesertanya yang mendapatkan 10 besar. Mulai dari peringkat 1 sampai 10, lengkap dengan kelas beserta nilai dan jumlah nilainya. Jadi seperti ini khusus untuk 10 besar berdasarkan nilai rapot. Kemudian di sini ada 10 besar US atau ujian sekolah. Nah, berdasarkan nilai ujian sekolah, inilah datanya yang mendapatkan 10 besar atau peringkat 1 sampai 10. Kemudian selanjutnya di sini ada 10 besar berdasarkan ujian praktik. Nilai ujian praktiknya inilah yang mendapatkan nilai atau predikat 10 besar. Jadi nama siswanya beda-beda ya karena beda-beda nilainya. Jadi di sini beda-beda. Inilah nilai 10 besarnya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari aplikasi ini memiliki menu 10 besar dari masing-masing kategori. Setelah itu, di sini ada output data. Output data itu di sini ada pengumuman ya, surat pengumuman atau SKL-nya, surat keterangan lulus, tapi di sini berbentuk surat pengumuman kelulusan ya. Formatnya menyesuaikan dengan format terbaru seperti ini. Jadi ada nomor surat, kemudian ada hal surat pengumuman kelulusan. Jadi tampilannya seperti ini, menampilkan data siswa dan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Jika ingin melanjutkan ke siswa berikutnya seperti biasa, tinggal memindahkan angka ini, otomatis nama siswanya akan berubah. Nah, di sini juga akan berubah. Baik, jika ada siswa yang ternyata tidak lulus, misalnya nomor 11 ini tidak lulus, nah kita tinggal menggantinya di sini, kelulusan. Lulus, tidak lulus, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih lulus misalnya seandainya dia lulus. Dan jangan lupa mengganti nomor suratnya di ini kolom setting nomor surat. Karena akan tampil di nomor surat ini ya. Kemudian setting tanggal surat juga jangan lupa disetting karena akan tampil di bagian bawah sini. Baik. Setelah itu Bapak Ibu setelah mencetak ini surat kelulusan ini, Bapak Ibu bisa mencetak amplop. Biasanya kalau surat pengumuman itu pakai amplop ya. Jadi seperti inilah amplopnya. Baik, ini amplop siswa pertama Ahmad Fikri Arwali. Jadi di sini akan tertulis namanya. Baik, selanjutnya seperti ini, seperti biasa memindahkan siswa dengan tombol ini ya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan setting nomornya. Jadi nomor amplopnya itu di sini dia akan muncul di sini. Nah, setelah itu apalagi yang akan dicetak? Ada SKHU. SKHU-nya seperti ini. Ini sesuai dengan mata pelajaran yang kita isi pada database ya. Database menu mata pelajaran atau setting mata pelajaran dan KKM. Kolomnya di sini ada nilai rapotnya, nilai rata-rata rapot. Ini muncul di sini. Kemudian nilai ujian USBN-nya, ini nilai praktiknya. Jika ada titik-titik seperti ini, itu berarti mata pelajaran tersebut tidak dipraktikkan ya. Kalau titik-titik seperti ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut pada output data yang terakhir, piagam 10 besar. Nah, disinilah kelebihannya pada aplikasi ini ada menyediakan piagam penghargaan. Bagi siapa? Bagi peserta ujian yang mendapatkan 10 besar tadi. Nah, ini 10 besar berdasarkan apa? Berdasarkan nilai rata-rata rapot. Nah, jika diubah, di sini ada 3 ya. Jadi 10 besar itu dibagi 3, ada 10 besar berdasarkan nilai rata-rata rapot, ada 10 besar berdasarkan nilai ujian sekolah, dan ada 10 besar berdasarkan nilai ujian praktiknya. Misalnya kalau mau diganti, tinggal menggantinya di sini. Nah, siswanya juga akan berubah. Nah, seperti ini. Siswanya juga akan berubah seperti ini. Nah, di sini juga nanti akan berdasarkan nilai ujian praktik karena di sini ada ujian praktik. Kalau diganti nilai rata-rata rapot juga di sini akan berubah redaksinya.
Dan seperti biasa jangan lupa setting nomor piagamnya karena akan muncul di bawah sini dan setting tanggal piagamnya akan muncul di bagian bawah sini. Kemudian di sini akan muncul nama peserta didik yang mendapatkan 10 besar beserta NISN dan peringkatnya itu peringkat keberapa. Nah, di sini. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Satu lagi terkait dengan logo. Jadi di sini ketika Bapak Ibu setelah install logo tadi di awal, jadi di aplikasi ini akan muncul logonya ya. Jadi pada semua menu akan muncul logo. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul logonya. Nah, ada sedikit pengecualian logo pada output data pada piagam ya. Piagam 10 besar ini dia tidak otomatis berubah ya. Dia tidak otomatis berubah dan cara merubahnya itu adalah dengan cara klik kanan pada bagian logo, kemudian change picture from file, kemudian cari logonya. Misalnya saya mau ganti pakai logo yang sama dengan logo sebelumnya. Nah, seperti ini maka akan terganti secara otomatis. Dan satu lagi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi data sebelum mencetak itu jangan lupa simpan data ya. Simpan data itu ada di bagian sini. Simpan data, oke. Nah, seperti ini. Baik, barangkali itu saja yang perlu saya berikan di tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jika ada permasalahan atau kendala pada penggunaan aplikasi ini, silakan menghubungi admin. Jadi di sini ada nomor kontak admin untuk dihubungi jika ada kendala dengan aplikasinya. Baik, seperti biasa saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.